فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita di akhir-akhir muka surat 317 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 untuk cetakan ini. Kita terakhir bahas apa ya yang terakhir itu? Masalah innaka lan tunfiqa nafaqah dan seterusnya. Wa qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah fi raddihi ala syubhatil Jahmiyah. Imam al-Ajurri berkata di dalam membantah syubhat Jahmiyah karena terkait dengan kalimat apa? Wajah Allah, mencari wajah Allah. Fassara lana sahabatu radhiyallahu anhum ba'da. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum menafsirkan kepada kita, wa man ba'dahum minat tabi'in, demikian pula yang setelah sahabat dari kalangan tabi'in menafsirkan ayat wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang cemerlang. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Cuma nadhirah di sini failnya hiya, kembali ke wujuh, wajah-wajah itu melihat. Melihat kepada Rabb-nya. Fasaruhu ala nadhari fi wajhillahi azza wajal. Mereka menafsirkan yaitu melihat kepada wajah Allah azza wajal. Karena hukum asal dari melihat zat yang hidup, hukum asalnya adalah melihat kepada wajahnya. Dan hukum asal dari nadhara ila maknanya adalah absara wa ayan, yaitu melihat dengan mata kepala. Tidak seperti tafsir orang-orang Jahmiyah mengatakan intadhara, yaitu menantikan. Yang betul bukan menantikan tapi melihat, karena ada ila di situ. Wa kanu bi tafsiril Quran, sementara mereka yaitu para sahabat dan tabi'in, mereka lebih tahu tentang tafsir Quran. Wa bi tafsiri ma tajajta bihi, mereka lebih tahu tentang hujah yang engkau pakai dari Al-Quran. Min qawlihi azza wa jal, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Karena orang Jahmiyah dan Mu'tazilah berdalilkan dengan ayat ini. Allah tidak diliputi oleh pandangan mata, sementara dialah yang meliputi pandangan mata. Kata mereka yaitu Allah tidak dilihat sama sekali. Ini keliru. Karena idrak dengan ru'yah itu lain. Idrak lebih lengkap daripada ru'yah. A'rafa minka, para sahabat dan tabi'in lebih tahu tentang tafsir ayat-ayat tadi daripada engkau, wahai Jahmi. Wa ahda minka sabila, dan lebih lurus atau lebih terbimbing jalannya daripada engkau, wahai Jahmi. Tiap orang mungkin menafsirkan ayat sesuka hatinya atau hadis sesuka hatinya, tetapi tetap kebenaran itu kembalinya kepada pemahaman salafus saleh. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Kebenaran tak mungkin keluar dari salaf. Demikian pula dinukilkan ijma' tentang itu oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Saghr. Al-Haq tidak mungkin keluar dari lingkaran salaf. Kalau mereka sepakat itu hujah. Kalau mereka khilaf jadi dua pendapat, haram bagi yang setelah mereka mendatangkan pendapat ketiga dan seterusnya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fassara lana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kepada kita qaulallahi jalla wa ala azza wa jalla lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat kebajikan mereka akan memperolehi pahala terbaik dan tambahan, mendapatkan tambahan. Wa kanati ziyadah an-nadhara ila wajhillahi ta'ala. Tambahan tadi adalah melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah diperinci di dalam hadis Abi Sa'id dan yang lain itu. Wa kadza inda sahabatihi radhiyallahu anhum. Demikian pula tafsir yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Fastaghna ahlul haqqi bihadza. Maka para pengikut kebenaran merasa cukup dengan ini, ya cukup dengan ajaran salaf. Ma'atawaturil akhbarus sahih, akhbarus sihah, disertai dengan berita-berita yang sahih yang mutawatir. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bin nadhari ila wajhillahi azza wa jalla. Tentang yaitu bahwasanya nanti kaum mukminin akan melihat kepada wajah Allah azza wa jalla. Wa qabilaha ahlul ilmi ahsana qabul. Para ahli ilmu menerima riwayat-riwayat tadi dengan penerimaan yang paling baik. Wa kanu bi ta'wilil ayatil lati aradta biha ahlul haqqi a'lama minka ya Jahmi. Dan mereka lebih mengetahui takwil dari ayat yang engkau pakai untuk membantah ahlul haq. Lebih tahu daripada engkau sendiri wahai Jahmi. Seperti sifat yang diberikan kepada Syekhul Islam. Beliau tahu hujjah dan tahu hujjah dari orang-orang yang membantah beliau. Lebih tahu daripada mereka sendiri. Baik, selesai dari Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Wa hadhihi aqidatu a'immatis Syafi'iyah. Ini juga akidah para imam dari kalangan Syafi'iyah. Jelas semua, tetapi sengaja kita sebutkan Syafi'iyah karena rata-rata orang Syafi'iyah Asy'ariyah yang membantah dalam masalah ini dengan alasan ini syarah Sahih Bukhari lebih dari 50 syarah, tapi tak ada pun yang bicara masalah itu. Ya tak ada bukan karena tidak ada, kalian yang tak tahu, imam kalian, para imam kalian sudah menetapkan bahwasanya Allah memang memiliki wajah dan tidak perlu menakwil. Qala Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani rahimahullah, ulama tahun 558 Hijriah. Faslun fi bayani aqidati ashabil hadis. Fasal di dalam menjelaskan keyakinan ahli hadis. Allati adinullaha biha, yang mana saya beragama kepada Allah dengan itu. Di antaranya wa annal mu'minina yarawnallaha ta'ala yaumal qiyamah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat bi uyuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Wala yarahul kufar, orang kafir tidak melihat. Adapun orang Asy'ariyah mereka menakwilkan apa ini? Bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati katanya. Dengan dalil apa itu? Tak punya dalil. Selesai dari kitab Al-Intisar. Ini kitab dicetak 3 jilid. Sayangnya tak terbawa dulu ya dari Damas. Tapi sudah sempat anak catati apa-apa yang perlu dicatat. Ini besar Syafi'iyah. Syafi'iyah. Beliau punya kitab terkenal Al-Bayan fi madhabil Imam Syafi'i, dan sering dinukil di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Qala Amrani fil Bayan, ini beliau Yahya bin Abil Khair. Bal hiya aqidatu a'immatil muslimin al-mu'tabarin ajma'in. Bahkan ini adalah akidah para imam muslimin yang terpandang semuanya. Qala Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, qala Al-Allamah Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala anna mu'minin yarawnallaha azza wa jalla yaumal qiyamah, dan mereka bersepakat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat bi a'yuni wujuhihim, dengan mata dari wajah mereka. Ya, mata kepala ya, dan menunjukkan memang ada wajah. Ya, kalau ini sih mata kepala mereka ya, orang yang melihat.
alama akhbara bihi ta'ala, berdasarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala fi qoulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah wa qad bayyana makna dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna itu. Selesai dari kitab Risalah ila Ahli Sadr. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala berdasarkan amalanmu tadi, nafkah tadi. Allah di sini ala sababiyah. Tayyib, illa di sini bagaimana? Al-istitsna huna muttasil, kecuali. Tidaklah engkau begini kecuali engkau diberi pahala atas nafkahmu tadi. Wal mustasna, tayyib, yang sebelum illa yang mana? Yang mustasna berarti yang setelah illa yang mustasna. Huwa al jumlatul waqi'atu ba'daha, jumlah yang datang setelahnya. Ujirta 'alaiha. Dia i'rabnya gimana? Fi mahalli nasbin 'alal haliyah. Ya, jumlah ini jumlah haliyah, yaitu kecuali dalam keadaan engkau diberi pahala berdasarkan amalanmu tadi. Au badal lil hal, boleh juga badal dari hal. Intinya ya fi mahalli nasbin lagi. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa'inqul, jika Anda bertanya, al-fi'lu ini ujirta kaifa waqa istisnaan, bagaimana dia terletak sebagai istisna? Tahu-tahu setelah illah ada fi'il. Bukankah biasanya setelah illah adalah isim? Illal ladzina amanu, misalkan illal mustad'afin, misalkan. Wal istisna'hu hal huwa muttasil au munfasil? Istisna illah di sini dia bersambung ataukah terputus? Kalau bersambung artinya kecuali, kalau terputus artinya apa? Hanya saja, misalkan. Qultu taqdiruhu illa fi halatin ujirta biha. Baik. Di sini ada takdirnya. Jadi walaupun dohirnya ada fi'il, tetapi ada apa? Ada gambaran hal. Illa fi halatin. Baik. Kecuali dalam keadaan engkau itu diberi pahala dengan sebab amalan tadi. Lantum miqona faqatan tabtaghi fiha wajh Allah. Tidaklah engkau membelanjakan suatu nafkah yang dengan itu engkau mencari wajah Allah fi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun, illa wa anta, baunya haliyah, fi halin ma'jur. Ini caranya apa? Fi halin ma'juriyatika 'alaiha, kecuali dalam keadaan engkau mendapatkan pahala atas nafkah tadi. Au takdirum, atau kemungkinan takdir yang lain, illa nafaqatan ujirta biha, berarti ada isim yang terhapus, kecuali suatu nafkah yang engkau akan diberi pahala dengan sebab itu. Baik. Cuma kalau takdir yang kedua, illa nafaqatan, berarti nafaqatan mansub sebagai apa dohirnya? Takdirnya apa? Astasni nafaqatan, yaitu maf'ul bih. Atau kita katakan mansub ala istisna, lebih mudah. Berarti ujirta biha atau ujirta 'alaiha sebagai apa? Sebagai na'at. Na'at dari suatu nakirah. Jumlah yang datang setelah nakirah biasanya kan na'at. Tak masalah. Fal mustasna berarti yang setelah illah itu isim, yaitu nafaqatan. Wal istisna muttasil, ya illah di sini muttasil, artinya apa? Kecuali. Wa fi ba'din nusakh, di sebagian naskah, badalun biha 'alaiha, yaitu lafaz biha itu badal dari 'alaiha, sama aja baknya bak sababiyah juga. Ujirta biha, tak masalah. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darari. Wa qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah ba'da dzikri i'rabil Karmani, setelah menyebutkan i'rabnya Karmani, al-Aini. Baik, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga sering membicarakan i'rab, tetapi al-Aini cenderung lebih sering memperdalam di dalam syarah ini.
Nah, sering mengambil dari Karmani ataupun Al-Baydawi dan lain-lain. Lau qaddaraha kada, seandainya Al-Karmani mendatangkan takdir yang berikut ini, yaitu takdir ketiga, nggak masalah ini ijtihad ya. Lihat mana yang lebih mudah dipahami. Lantung fi qanafaqatan liwajhillahi ta'ala illa hala kaunika. Itu lebih mudah. Hala kaunika ma'juran 'alaiha. Jadi tetap setelah ilah itu isim. Isimnya apa? Kembali kepada makna haliyah, yaitu hal. Ilah hala kaunika ma'juran 'alaiha. Lagi pula, bukankah tadi Al-Karmani sudah menyatakan fi halin minal ahwal, yang setelah ilah sesuai kita katakan hal juga, tak masalah, ini semua boleh saja. Karena ahsan, niscaya kata Al-Aini itu lebih baik ala mala yakfa, walaupun tetap apa, ada sesuatu yang tidak tersamarkan, yaitu agak panjang. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan semakin pendek takdir itu semakin sesuai dengan dohir dari lafaz. Jadi jangan takdir panjang-panjang sekali, cari yang paling pendek kalau memungkinkan. Selesai dari Umdatul Qari. Kemudian qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ujirta 'alaiha fihi dalilun ala ahammiyati husnin niyyah. Ini menunjukkan, ini dalil tentang pentingnya niat yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kebanyakan orang, terutama orang awam, ibadah karena sudah biasa dilakukan, tidak ada lagi ada niat, sekedar tradisi, akhirnya malah luput pahala. Tapi hendaknya selalu apa? Meniatkan. Tabtaghi bidzalika wajh Allah. Kenapa? Agar mendapatkan pahala. Walaupun sekedar suapan yang dimasukkan ke mulut istri. Kalau diniatkan mencari wajah Allah, mendapatkan pahala. Wa huwa min syuruti nailil ajr. Bagusnya niat itu termasuk syarat didapatkannya, diperolehinya pahala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fihi istihbabul infaqi fi wujuhil khair. Di dalam hadis ini ada dalil tentang disukainya berinfak, membelanjakan di berbagai sisi kebaikan, baik yang sampai tingkat wajib ataukah mustahab, semuanya disukai. Wa fihi annal a'mala binniyat, dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya amalan sesuai dengan niat. Kalau tidak diniatkan ya mubah, ya tak ada pahala. Kalau niat yang baik ya dapat pahala. Kalau niat untuk keburukan ya dapat dosa. Wa annahu innama yusabu ala amalihi binniyatih, dan ada dalil bahwasanya seseorang hanyalah diberi pahala atas amalannya itu dengan niat dia. Iya, kembali ke niat. Selesai dari syarah Nawawi ala Muslim. Summa inna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha lahu mafhumul mukhalafah." Ini memiliki makna yang berkebalikan. Terutamanya bahwa di dalam ilmu usul fikih dan usul tafsir, bahwasanya nafi dan isbat memiliki makna berkebalikan, kecuali kalau ada qarinah yang menghalangi. Lihat di sini, tidaklah begini kecuali begitu, berarti ada kebalikannya. Wa huwa annal infaqa 'alal iyal, bahwasanya memberikan pembelanjaan kepada keluarga, idza fu'ila dzalika riya'an, kalau itu dikerjakan dengan riya, dikit-dikit selfie, oh ini saya infak untuk anak istri sekian, kalian boleh ke, misalkan atau apalah, segalanya kan sekarang seakan-akan harus lapor ke masyarakat. Orang-orang itu ingin dilihat dan dipuji, ausum'atan, ingin didengar dan dipuji, fa innahu la yu'jaru alaih, maka pelakunya tidak diberi pahala atas perbuatan tadi. Wa in kana musqitan lil wajib, walaupun dia menggugurkan kewajiban. Dia sudah memberikan ke istrinya bulan ini sekian misalkan, tak boleh istrinya bilang, "Bang, kemarin lupa niat kan, nah, tambah lagi lah bang." Oh, tak boleh. Itu sudah sah dari sisi apa? Tidak lagi dia wajib memberikan nafkah ke istri, cuma ya pahala tak ada. Qala al-Hafidz Ibnu
Abdul Bar rahimahullah fi syarhi hadzal hadis, dalam syarah hadis ini, wa muhalun an yazkuwa minal a'mal syai'un la yuradu bihi wajhullah. Mustahil, muhal yaitu mustahil. Ada suatu amalan yang yazku yaitu suci dan berkembang, yang tidak diinginkan dengannya Allah. Ya kalau tidak diniatkan karena Allah, ya tidak dibawa naik ke langit istilahnya, tidak diberkahi. Tapi masalah gugur kewajiban sudah gugur kewajiban, karena ini amalan yang terkait dengan hak manusia. Baik. Adapun kalau terkait dengan hak Allah, murni ibadah, memang harus niatnya ikhlas. Kalau tidak, gugur, harus diulang lagi. Sholatnya, puasa, zakat, haji, dan seterusnya itu. Dan kalau masalah hak makhluk, maka ada keringanan. Baik itu pembayaran hutang, atau nafkah keluarga, atau mungkin apa, membantu orang tua. Tak perlu orang tua tanya, tadi sudah bantu bapak ambil air 10 baldi, ikhlas enggak? Allah abang lupa, tambah 10, tak perlu itu, tak perlu. Baik. Sudah gugur, kewajiban dan gugur. Kalau sudah bapak cuma nyuruh 10, tapi bapak nyuruh lebih sih nggak masalah, terserah sesuai keperluan. Tapi yang tadi sudah menggugurkan kewajiban. Kalau memang bapak cuma mewajibkan 10 baldi, misalkan masalah air misalkan. Ini amalan hamba yang terkait dengan urusan para hamba. Wa qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah ba'da dzikri hadits Ibnu Mas'ud. Idza anfaqa rajulu ala ahli. Baik. Yaitu hadis yang mana? Kalau hadis Ibnu Mas'ud, yaitu Nabi bersabda, jika seorang lelaki berinfak kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan dia meniatkan pahala. Jadi memang apa? Mengharapkan adanya pahala. Ini jumlah aliyah. Nah, kalau di dalam usul fikih ini dikatakan syarat. Syarat mendapatkan pahala apa? Al-ihtisab. Karena kita tahu yang namanya hal atau naat atau qaid itu menjadi syarat kalau dalam pembahasan usul fikih. Syarat mendapatkan pahala apa? Ihtisab. Fahuwa lahu shadaqah, maka ini menjadi bernilai sedekah untuk pelakunya. Wa hadis saat di hadapan kita di dalam syarah ini, innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Ala tara, kata Ibnu Battal rahimahullah, apakah Anda tidak melihat, Ibnu Battal dari kalangan Malikiyah ya, annahu ja'alal ajra fi hadainil hadisain, Allah Nabi menjadikan pahala di dua hadis ini, al-munfiqa ala ahli. Cuma kira-kira munfiq sebagai apa di sini ya? Al-ajr sebagai maf'ul bih. Ataukah al-munfaq yang diinfakkan kepada keluarganya? Mungkin al-munfaq berarti ya maf'ul bih kedua. Bisyarti ihtisabin nafaqati alaihim, dengan syarat kepala keluarga tadi mengharapkan pahala atas nafkah tadi, nafkah kepada keluarganya tadi. Wa iradati wajhillahi bidzalik, syaratnya dia menginginkan wajah Allah dengan itu, bukan wajah apa istilahnya sama sekarang netizen kah atau apa yang itu istilahnya. Betul-betul mencari wajah Allah, bukan popularity. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah wa qauluhu wa lasta, dalam riwayat yang lain, lasta tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha, hadza yufidu bimantuqi. Ini dengan nasnya memberikan faedah annal ajra fin nafaqat, bahwasanya pahala di dalam pembelanjaan tadi itu layak sulu, tidak dihasilkan illa bi qasdil qurbah, kecuali dengan maksud, dengan niat mencari kedekatan ilallahi azza wa jalla. Wa in kanat wajibah, walaupun sebenarnya ini wajib untuk menafkahi anak istri, tapi apa? Hendaknya dia meniatkan mencari wajah Allah agar berpahala. Wa bi mafhumi, mafhum mukhalafahnya apa? Anna man lam yaqsudil qurbah,
bahwasanya orang yang tidak meniatkan, tidak menginginkan kedekatan kepada Allah, yaitu bukanlah niatnya menjauh dari Allah tentunya, tapi memang tidak niat, sekedar ada bagi aja. Lam yu'jar ala syai'in minha, dia tidak diberi pahala atas sedikit pun dari nafkah tadi. Wal maknayan sahihan, dua makna ini benar. Baik, mafhum muwafaqah alias mantuk, yaitu lafadznya menunjukkan adanya pahala. Mafhum mukhalafah menunjukkan kalau tidak begini tidak berpahala. Baik. Jadi kedua mafhum ini sama kali ini, betul-betul tepat. Wa yabqa ayyuqal, tersisa untuk dikatakan fahal idza anfaqa nafaqatan wajibah 'ala zaujah. Jika seseorang memberikan suatu perbelanjaan yang wajib pada istri, awil walad al fakir, atau anak yang fakir. Kalau anak kaya, orang tua sudah tidak wajib untuk memberi. Tapi ini anak yang masih fakir, maka masih wajib. Walam yaqsudit taqarrub, namun dia tidak meniatkan mencari kedekatan pada Allah. Hal tabra'u dhimmatu, ini pembahasan fikih. Apakah beban tanggung jawab dia sudah bebas, yaitu bebas dari dhimmah, beban tanggung jawab, amla ataukah belum, yaitu wajib diulang bayar sekali lagi dengan niat ikhlas. Fal jawab annaha tabra'u dhimmatu, yaitu beban dia sudah bebas, itu dia sudah bebas tanggung jawab. Minal mutalabah, dari tuntutan. Tak perlu anak istri menuntut, tanya lagi apa tadi niat atau tidak, tak perlu tanya, dikasih duit sudah. Tak perlu tanya ikhlas atau tidak ikhlas. Li'anna wujuban nafaqah minal ibadatil ma'qulatil makna. Li'anna wujuban nafaqah, karena kewajiban nafkah tadi, nafkah kepada anak istri. Nah ini berarti khobar anna sekarang. Minal ibadatil ma'qulatil makna, dia termasuk dari ibadah yang maknanya itu difahami. Memang ini kewajiban. Anak istri perlu makan, tidak dikasih makan. Ini kewajiban yang sudah sangat jelas, urusan antara makhluk. Fatajri bi ghairi niyyah, maka dia berjalan boleh tanpa niat. Baik. Sebagaimana orang yang misalkan kita hutang. Tahu-tahu ada orang lain yang membayarkan hutang kita. Tanpa kita tahu, ini sudah sah belum? Sudah sah. Tanpa orang yang berhutang punya niat. Saya niat untuk memindahkan kewajiban bayar hutang kepada si fulan, tak perlu niat. Ini sudah sah. Demikian pula masalah zakat fitri dan sebagainya, kata para fuqaha. Maka tanpa niat itu sudah sah. Cuma kalau zakat fitri, ini tuntutannya lebih berat karena sebenarnya ini adalah hak Allah sebenarnya. Baik. Sehingga khilafnya agak berat. Tapi yang lebih mudah tadi masalah hutang itu lebih mudah. Cuma apa? Orang yang itu yang harus berniat, kitanya yang sudah dibayarkan tidak masalah, tidak niat. Kalau masalah zakat fitri. Tapi kalau masalah hutang, kedua belah pihak tak niat tidak masalah. Yang penting tidak niat mencari pahala tak mengapa. Yang penting sudah mengatakan ini mau bayar hutang si fulan, itu sudah sah. Kaduyun, ya seperti masalah utang piutang. Perlukah kita niat mencari pahala? Masalah perlu, tapi bukan syarat sah. Wa adail amanat, menunaikan amanah. Kita diberi titipan, yaitu apa? Orang titip motor 1 bulan. Setelah itu apa kita? Tidak 1 bulan kita habis-habis kita takut nanti motor rusak aja. Kita serahkan ke dia. Tahu-tahu pemilik motor setelah menerima motor tanya, Anda sudah niat ikhlas belum? Belum, ambil 1 motor lagi bayar ke saya. Tak perlu itu. Enak sekali kacau urusan. Ini sudah sah. Masalah urusan duniawi tidak disyaratkan seperti itu. Tapi mencari pahala, itu mendapatkan pahala. Kalau tidak ya tidak ada pahala. Tapi masalah sah sudah sah. Wa ghairiha minal ibadatil maslahiyah, dan yang selain itu dari ibadah yang sifatnya kemaslahatan. Jelas semua ibadah kemaslahatan. Tapi maksud Qurtubi, ibadah maslahiyah adalah ibadah yang terkait dengan hukukul adamiyyin, hak manusia. Lakin idza lam yanwi, tapi jika orang itu tidak berniat, lam yahsul lahu ajr. Sah-sah tapi tidak mendapatkan pahala.
Lanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Hutang ini ibadah ataupun bukan ibadah? Kalau diniatkan, maksudnya berhutang atau menghutangi? Berhutang. Dia hukumnya mubah sebagaimana jual beli, perkara yang halal. Membayar hutang wajib, tapi tidak sampai diniatkan, tidak disyaratkan adanya niat cari pahala. Kalau dia niat mencari pahala, dapat pahala membayar hutang, karena ini bagian dari pelaksanaan syariat membayar hutang. Wallahu a'lam. Kalau dia memperbanyakkan hutang, Ya, dengan niat untuk mengatakan bahawa hutang itu ibadah. Menghutangi. Berhutang. Susah juga kalau kita mengatakan berhutang itu ibadah. Tapi apa? Seperti jual beli, hukum asalnya adalah halal. Jual beli halal. Asal dari akad kemanusiaan adalah halal asalnya. Baik, hutang piutang, jual beli itu halal-halal saja. Wallahu a'lam. Kalau memberi hutang, nah ini memang ada pahala ya, pahala sedekah. Wallahu a'lam. Jadi untuk menambah kali hutang tidak. Si Nabi bahkan berlindung dari apa? Dari dola'id dain, dari terlilit hutang. Tapi tetap beliau terpaksa berhutang karena perlu. Seandainya itu ibadah, nih saya Nabi tidak perlu terpaksa, malah memperbanyak. Baik. Wallahu a'lam.